warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus kita ucapkan. Tetap harus kita lakukan dengan cara yaitu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apapun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu adalah porsinya untuk kita, dan tetap harus disyukuri apapun dan sebesar apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi ada satu kenikmatan yang kemudian kenikmatan ini sangat penting bagi jiwa kita. Lebih-lebih bagi orang Islam yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu yang namanya nikmat iman. Yang mana dengan kenikmatan ini apapun yang akan kita lalui akan terasa mudah. Permasalahan apapun yang kita hadapi akan terasa mudah dan ringan. Maka dari itu nikmat ini, yaitu adalah nikmat iman, adalah kunci dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau diri kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah tentu akhlak baik yang akan muncul dari dalam diri kita ini. Kalau hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian tidak beristiqomah kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini kewajiban bagi orang-orang Islam, kewajiban bagi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu adalah tsumma istaqamu. Akan tetapi berbeda walaupun jamaah. Apabila orang itu kemudian hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi tidak beramal soleh, tidak beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah sebatas keislaman. Belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kenikmatan iman. Belum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya manisnya iman. Salah satu contohnya orang-orang yang beriman yaitu adalah yang mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, di sini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yaitu adalah untuk melaksanakan yang namanya perintah ibadah salat Jumat. Ini adalah salah satu kenikmatan sehingga kita dapat hadir dan untuk menikmati yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tahun demi tahun sampailah kemudian kita berada di waktu atau di masa modernisasi, ataupun bisa disebut yang namanya masa globalisasi. Sungguh cepat informasinya, medianya sungguh luar biasa. Informasinya tidak akan terlambat dan selalu update apapun yang terjadi, walaupun itu di ujung dunia. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman para sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya, ataupun kita menyebutnya zaman tradisional, masih belum ada motor, masih belum ada apapun yang itu modern, yang apa-apa susah. Akan tetapi sekarang semuanya mudah. Dengan kemudahan itu, para jamaah yang berbahagia, banyak sekali manusia-manusia yang kemudian ingin mencari jalan
Kalau zaman dahulu kesuksesan itu harus dengan kerja keras, akan tetapi dengan era modernisasi ini ataupun era globalisasi ini, manusia lebih memilih jalan pintasnya, walaupun jalan itu telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah aku berikan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah uswatun hasanah, contoh akhlak karimah, contoh akhlak yang baik, yang mana sebagai hambanya Nabi Muhammad sallallahu, yang mana sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus meniru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat belum diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul, beliau sudah terkenal dengan yang namanya gelar kejujuran, dengan gelar amanahnya. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang para jemaah, di era modernisasi ini, era globalisasi ini, dapat kita lihat di sosial media ataupun di TV, berapa banyak kenakalan-kenakalan remaja yang kemudian dimasukkan di dalam berita tersebut. Berapa banyak perzinahan-perzinahan yang timbul di media sosial. Berapa banyak bunuh-membunuh antara anak dengan orang tuanya, ataupun orang tuanya membunuh anaknya, ataupun tetangga dengan tetangganya, dan seterusnya. Itu berawal dari yang namanya ketidakpercayaan. Kenapa tidak percaya wahai para jamaah? Karena orang itu sudah pasti pernah berbohong, sudah pasti akhlak baiknya tidak baik selalu, terkadang baik ataupun terkadang lebih banyak jelek. Maka dari timbullah sesuatu yang mencurigakan kepada saudaranya yang lain, sehingga terjadi antara ketidakjujuran, dan setelah terjadi ketidakjujuran maka terjadilah yang namanya tidak mengemban amanah dengan sempurna atau dengan baik. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kejujuran ini seperti pedang, yang mana apabila seseorang itu tidak berkata jujur, memang suatu ketika akan menyelamatkannya di waktu tersebut, akan tetapi akan memenggalnya di waktu tertentu. Ataupun bisa kita isyaratkan seperti bom waktu, memang menyelamatkan kita di waktu tersebut, akan tetapi akan meledak di lain waktunya. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga bahwasanya di negara kita ini juga sedang tidak baik-baik saja terkait dua sifat ini. Berapa banyak manusia, berapa banyak pejabat, berapa banyak orang yang memiliki jabatan ataupun memiliki kedudukan ataupun memiliki banyak hartanya, akan tetapi didapatkan dengan cara tidak ada yang namanya kejujuran ataupun jalan pintas. Banyak manusia yang kemudian dekat dengan sebuah kesuksesan, akan tetapi dengan cara menghalalkan yang haram. Pada saat era globalisasi ini, banyak manusia yang ingin cepat sukses. Kalau di bahasa modernisasi atau bahasa globalisasi saat ini, banyak manusia yang ingin hidup dengan gaya hedonisme, yang mana hidup bergaya dengan bergelimang harta, hidup bergaya dengan bergelimang jabatan, bergelimang kedudukan, apapun yang menjadikan gemerlapnya dunia itu dicari oleh kebanyakan manusia dengan cara apapun yang dia inginkan dan apapun yang akan menjadi jalannya. Dan kemudian yang nomor dua yaitu barulah hukumnya. Setelah dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, barulah yang kedua dia berbicara terkait hukumnya. Tambang emas. Setelah dia mendapatkan tambang emas, tambang nikel, barulah dia berbicara terkait hukumnya. Kemudian kalau di istilah yang lain ataupun yang kedua dari hidup hedonisme, yaitu ada hidup pragmatisme, yang mana memilah. Kalau seakan-akan hukum Islam ini condong kepada dia, ataupun kesuksesan itu condong kepada dia akan mengambil kesuksesan itu walaupun dengan cara yang haram. Akan tetapi kalau hukum syariat Islam itu tidak condong kepada dia, maka dia buang hukum tersebut. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu lebih parah, yaitu fanatisme, yang mana tidak ada yang katanya haram.
semuanya halal. Maka dari itu tidak heran kalau di negara ini memiliki sertifikat hak milik kemudian bilang bisa saja terjadi lautan dikafling. Kemudian info terbaru gunung-gunung juga mulai dikafling. Kemudian pulau-pulau mulai juga dipetakan dan seterusnya. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi fisik yaitu yang dinamakan tidak ada batas haram ataupun dinamakan tidak ada batasan, tidak ada hukum Islam, semuanya boleh. Sukses dengan cara membunuh orang boleh, sukses dengan cara menumbalkan seseorang boleh, sukses walaupun dengan cara yang haram, dengan cara apapun yang keji boleh, semuanya diperbolehkan. Akan tetapi jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai seorang yang iman, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentunya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah ucapan-ucapan yang benar. Maka dari itu masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menemukan sebuah kebenaran maka katakan itu benar. Kalau kita menemukan itu sebuah kesalahan maka katakan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kata Rasulullah, "Qulil haqq walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Akan tetapi dengan kejujuran yang pertama tersebut akan terjadi kejujuran berikutnya dan masuklah kepada amanah dan masuklah kepada sifat amanah. Berbeda lagi apabila kita berbohong sekali, maka akan berlanjut dengan kebohongan yang kedua, kebohongan yang ketiga dan seterusnya, kebohongan demi kebohongan, dan terjadilah yang namanya tidak amanah. Masyaallah muslimin, kita juga pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari nasihat dari malaikat Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa hubbuka man syi'ta fa innaka mafariqun. Kata malaikat Jibril menasihati Rasulullah SAW, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan sesukamu, lakukan sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan berakhir menjadi mayit, akan berakhir menjadi jenazah. Kita tidak melakukan hal yang jujur, kita membuat kebohongan-kebohongan, bersaksi palsu, berbohong kepada orang lain, mengadu domba, namimah, hasad dan lain sebagainya. Maka perlu kita ingat nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, fa innaka mayyitun, maka kamu akan berakhir menjadi mayit dengan keadaan yang sama, dimasukkan di bawah tanah kemudian dikubur dengan dua helai kain kafan. Orang yang jujur akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, orang yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, maka akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, cintailah apapun yang kamu cintai, maka sesungguhnya kamu nanti akan berpisah. Jabatan boleh dicari, kedudukan boleh dicari, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka tak heran kalau manusia itu mencari yang namanya jabatan. Tak heran kalau manusia itu mencari yang namanya kedudukan di dunia ini. Karena firman Allah sudah jelas, amanah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung-gunung. Akan tetapi kemudian
manusia mengambil dengan mudahnya, menerima dengan mudah. Maka tak heran kalau sifat manusia salah satunya yaitu adalah selalu menginginkan yang namanya amanah, selalu menginginkan yang namanya jabatan, selalu menginginkan yang namanya ketenaran ataupun kedudukan. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, sesungguhnya pada saat kau mati, maka sesungguhnya kamu nanti akan berpisah. Apapun yang kita cintai di dunia ini, jabatan, uang, kedudukan, ketenaran, pada saat meninggal dunia semuanya akan dipisahkan oleh yang namanya alam barzakh. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salam Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia ini, setidaknya marilah kita ubah di era globalisasi ini ataupun era modernisasi ini, yang informasi yang sangat cepat, yang berbohong itu sangat mudah, yang tidak amanah itu sangat mudah dikerjakan, agar mengubah dari dalam diri kita masing-masing, kemudian memberikan contoh kepada lingkup kecil dari keluarga kita masing-masing untuk tetap mengatakan sesuatu walaupun sesuatu itu tidak baik untuk kita, akan tetapi sesuatu itu nanti akan mengajarkan kepada generasi-generasi kita selanjutnya bahwasanya sifat jujur dan amanah itu sangat-sangat penting untuk dimiliki setiap pribadi manusia. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, ayatul munafik salah tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3, yang mana apabila kita ada di dalam salah satu tanda-tanda tersebut, maka hendaklah kita terus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ada 3, yaitu adalah apabila dia berbicara, dia berkata bohong. Kemudian apabila dia berjanji, dia berdusta, dan apabila dia diberikan sebuah amanah, dia tidak menjalankan amanah itu secara baik dan betul. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri yang paling mudah yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, agar berhati-hati kepada orang munafik, berhati-hati pada saat memberikan sebuah amanah, berhati-hati pada saat kita berbicara. Karena dengan berbicara kita kemudian kita berbohong, itu sudah menjadikan diri kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai para jamaah? Karena kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina itu dalam keadaan iman, dan tidak ada orang meminum khamr itu dalam keadaan iman. Bisa kita sebut bahwasanya pada saat orang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan yang ada di dalam dirinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara. Kalau orang itu kembali beriman, kembali meninggalkan hal-hal yang jelek atau meninggalkan zinanya, meninggalkan khamrnya, meninggalkan berbohongnya, meninggalkan tidak amanahnya, kemudian beralih pada hal yang baik, maka Allah akan kembalikan imannya. Maka tergantung kepada manusia itu sendiri, bertaubat dengan sungguh-sungguh ataupun bertaubat kemudian mengulanginya lagi, bertaubat kemudian mengulangi lagi dan seterusnya. Hidup itu adalah pilihan bagi para jamaah. Kalau kita memang ingin hidup yang baik sesuai dengan Rasulullah SAW sebagai contoh, maka hendaklah kita terus mengangkat yang namanya sifat kejujuran dan sifat amanah. Bagaimana Rasulullah dulu, mulai sebelum diangkat menjadi nabi ataupun belum diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah menunjukkan sifat yang namanya sifat jujur dan amanah. Tidak pernah berbohong dan tidak pernah berbuat aniaya dan seterusnya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sehingga apapun yang kita inginkan dalam hal kebaikan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera dikabulkan.
dan kalau memang belum waktunya agar segera diganti dengan hal yang lebih baik lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana